Yesusku, ku cinta kau selamanya. Biar ini menjadi pengakuan dari hati kami Tuhan, bukan sekedar ucapan di bibir, tapi benar-benar dari hati kami. Kami mencintai Engkau selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Dan karena pribadi itu mengalihkan dunia kami, sehingga dunia dengan segala pesonanya tidak lagi mempesona kami. Hanya pribadi Yesuslah yang mempesona kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah bertata di setiap ujian penyembahan kami. Dan tiba saja kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu, kehidupan hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menjadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan yang hadir saat ini. Setiap pekerjaan yang disetan dalam bentuk apapun, semua manifestasi pergerakannya kami ikat hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami luaskan roh Allah bekerja di tempat ini untuk menguasai hati pikiran kami. Dan saat firman Tuhan disampaikan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan terjadi, mujizat akan terjadi, pertobatan terjadi di tempat ini. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Semua yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita melihat hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi saya percaya bahwa orang-orang yang disertai Tuhan akan tetap penuh dengan sukacita. Amin. Ya, di tengah-tengah isu dunia tentang blackout, Perang Dunia Ketiga 2030, ya, dan segala macam hal yang kemudian berita-berita yang menyebabkan kepanikan, ya, berita-berita yang menyebabkan ketakutan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan, ya. Kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah di pagi hari ini, menghadapi akhir dunia, menghadapi kedatangan Tuhan, hidup dengan urgensi, bukan kepanikan. Kita buka sama-sama Matius 24 ayatnya yang ke-44. Injil Matius 24 ayatnya yang ke-44. Ada hal yang urgent, yang sangat penting, yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Ini merupakan sesuatu yang harus kita taruh perhatian sepenuhnya untuk kita segera lakukan. Matius 24 ayat 44, dengan kasih Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya buka khotbah saya dengan satu ilustrasi. Di sebuah pesisir pantai yang rawan badai, hidup seorang penjaga mercusuar yang sangat setia. Dan suatu hari seorang pelancong bertanya kepadanya, "Pak, apakah Anda tidak merasa bosan atau takut di sini? Apakah Anda tidak pernah tahu? Karena Anda tidak pernah tahu kapan badai besar akan menghantam tempat ini." Lalu si penjaga mercusuar tersenyum dan menjawab, "Tugas saya bukan untuk memprediksi kapan badai datang. Tugas saya bukan untuk mencari tahu kapan badai terjadi. Tugas saya adalah memastikan bahwa setiap malam lampu ini tetap menyala dan kacanya bersih. Sebab jika saya terlalu sibuk, ketakutan dan panik melihat awan hitam dan menerka-nerka kapan badai itu akan terjadi di ufuk sana, saya mungkin lupa mengisi minyak pada lampu. Dan jika lampu ini mati saat badai benar-benar tiba,
tiba, maka banyak kapal akan hancur. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman seringkali mirip dengan penjaga mercusuar ini. Banyak orang Kristen saat ini terlalu sibuk menebak-nebak kapan hari itu tiba. Terlalu sibuk menebak-nebak kapan kedatangan Tuhan terjadi. Hingga mereka lupa menjaga lampu kehidupan mereka untuk tetap menyala dalam kehidupan sehari-hari, dalam tanggung jawab sehari-hari. Ya, karena itu kita melihat firman Tuhan dalam pembacaan kita tadi. Sebab itu Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pesan ini bukan sebuah ancaman untuk menakut-nakuti kita, menakut-nakuti orang, melainkan sebuah perintah, instruksi untuk kita harus memiliki sikap hati yang benar, untuk memiliki sikap hati yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Sebab seringkali ketika kita mendengar kata akhir zaman atau kedatangan Tuhan, reaksi orang terjebak di dua kutub. Kutub yang pertama, apatis. Reaksi apatis, mungkin lah, ya, masih lama, ya, Bu Nawas tuh tinggal bilang-bilang Tuhan datang. Ternyata Tuhan sih datang, masih lama, apatis. Atau kubu yang kedua, panik, takut, gelisah, lalu berhenti beraktivitas. Ya, mau sekolah aja super malas, belajar super malas, karena Tuhan mau datang. Kata tinggal lihat awan saja, kapan awan ini akan ada tanda-tanda Tuhan tiba-tiba muncul di awan. Ya, makanya ada orang-orang yang meninggalkan segala aktivitas mereka lalu pergi ke mana? 2021 atau 2020 itu orang meninggalkan segala pekerjaan aktivitas mereka lalu pergi ke Bandung untuk menantikan, ya, katanya Tuhan akan segera datang. Mereka stop, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, namun Matius 24 ayatnya yang ke-44 memberikan petunjuk bagaimana kita menghadapi kedatangan Tuhan yang seperti pencuri. Tadi katakan harus hidup dengan urgensi. Ada hal yang sangat mendesak, keharusan yang mendesak. Kalau kita hidup dengan urgensi, ya, keharusan yang mendesak membuat kita menghargai waktu yang tersisa dalam hidup kita, membuat kita setia untuk melayani Tuhan. Kita bekerja seolah-olah hari ini kesempatan terakhir kita untuk menuntun jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Ya, urgensi akan melahirkan kualitas. Jika kita tahu bahwa Tuhan kita akan segera datang, kita tidak akan bekerja dengan sembarangan. Kita akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ya, memiliki urgensi atau sesuatu yang mendesak tentang kedatangan Tuhan berarti memiliki kesadaran bahwa waktu kita terbatas dan sangat berharga. Setiap detik menit jam yang kita lalui itu berharga. Dalam bahasa Yunani ada kata kairos yang diterjemahkan waktu. Ya, kairos itu berarti waktu atau kesempatan. Sehingga kalau kita mengerti bahwa setiap waktu yang kita lewati itu adalah kesempatan, urgensi membuat kita tidak akan menunda-nunda untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab kita katakan sudah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, melakukan kehendakmu sendiri, melakukan kehendak manusia. Sekarang waktunya hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, urgensi membuat kita tidak menunda untuk berdamai dengan orang lain, tidak menunda untuk berdamai dengan siapapun yang menyakiti hati kita, karena kita tahu ini urgent, harus segera mempersiapkan kedatangan Tuhan. Urgensi membuat kita tidak malas dalam bekerja untuk Tuhan. Urgensi membuat kita berkata, jika Tuhan datang hari ini, saya ingin Dia menemukan saya sedang melakukan hal yang memuliakan namanya. Ya, kenapa penting, kenapa mendesak kedatangan Tuhan? Karena
11, mari tampilkan ayat itu. Wahyu 3 ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan bilang segera. Ya, aku datang segera. Tuhan mau kita memandang kedatangan Tuhan itu urgent, mendesak, tidak boleh ditunda-tunda. Makanya dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-34, Lukas 21 ayatnya yang ke-34, mari tampilkan ayat itu. Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Dalam terjemahan masa kini, jagalah dirimu, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum minuman keras, atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu, sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Terjemahan sederhana, berhati-hatilah, jangan sampai kamu hanyut dalam kesenangan duniawi, lalu hidup sembarangan, misalnya dengan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Ini misalnya. Jadi salah satu contoh berpesta pora dan mabuk-mabukan. Tetapi ada hal-hal yang lain yang merupakan hanyut dalam kesenangan duniawi, merupakan bentuk hanyut dalam kesenangan duniawi. Salah satunya berpesta pora dan mabuk-mabukan. Juga jangan sampai kamu sibuk mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini. Kedua hal itu membuat kamu lupa berjaga-jaga menantikan kedatanganku, sehingga kamu tidak siap ketika waktunya tiba. Jadi jangan sampai kesibukan dan hawa nafsu dunia, kesenangan dunia membuat kita lupa mempersiapkan diri sebagai mempelai. Nah, dari ayat pembacaan ini Tuhan mau kasih tahu kita bahwa ada dua hal yang membuat orang Kristen, yang membuat umat Tuhan tidak berjaga-jaga ketika Tuhan datang. Yang pertama adalah kesenangan dunia. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, yang merupakan contoh dari kesenangan duniawi. Ya, pesta pora dan kemabukan melambangkan hidup dalam kesenangan dunia. Tapi bukan hanya pesta pora dan kemabukan, karena Alkitab katakan itu contoh dari kesenangan dunia. Kita mungkin tidak mabuk-mabukan pesta pora, tapi kalau kita hanyut dalam kesenangan dunia, hanya memikirkan bagaimana daging ini senang. Ya, contoh, nonton drama kita bisa berjam-jam, bisa 3-4 jam. Tapi waktu kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, lama kita bersungut. Ya, kita scroll HP bisa 2-3 jam tidak bosan. Berdoa baru 1 jam sudah bosan. Ya, kita main game 2-3-4 jam tidak bosan. Tapi kalau ibadah 2 jam kita sudah bosan. Ini contoh orang yang hanyut dalam kesenangan dunia. Ya, hanyut dalam kesenangan dunia adalah hal pertama yang menyebabkan banyak orang tidak terjaga-jaga. Ya, banyak orang tidak berdoa. Mungkin berdoa juga, tetapi kesenangan dunia lebih menarik. Ya, saya kalau suruh anak-anak saya berdoa, mereka bisa main nonton TikTok itu ya, atau main game. Mereka bisa senang, tapi ketika Steve, ayo berdoa, menyanyi naik kama, menyembah lain, berdoa saja. Ya, terus saya bilang, saya menyanyi, menyembah, baru berdoa. Aduh, lama. Iya, barang Steve tadi duduk main game itu, saya rasa lama. Itu dari berapa jam ini duduk main game. Cepat-cepat kan duduk main game kan? Dan doa dia. Mari sudah. Habis berdoa, habis memuji, menyembah Tuhan,
Saya perbiasakan mereka baca Alkitab, ya. Dan tunggu semati dulu berpuluh Alkitab dalam PT, karena Alkitab tidak bisa dibaca oleh orang mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita seperti ini, kita suka tanpa sadar kita tertipu oleh tipuan iblis. Bahkan kita sendiri pun mau hanyut dalam kesenangan dunia daripada melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, melakukan hobi kita bisa berjam-jam, tapi untuk baca Alkitab, saya sampai 1 jam sudah bosan. Ya, makanya mulai tahun ini pelayan dan jemaat akan diingatkan di grup untuk baca Alkitab tiap hari, karena sudah dibagikan jadwal baca Alkitab. Jangan sampai itu tiap tahun menjadi program yang cuma bagi-bagi saja, sebatas jadwal baca Alkitab itu ya sudah terima, lalu pulang ya taruh pembatas Alkitab kah. Tapi tidak kita ikuti itu untuk menuntun kita membaca Alkitab. Makanya tiap hari nanti saya akan ingatkan di grup jemaat. Tetapi untuk pelayan Tuhan menjadi kewajiban, keharusan. Jangan sampai kita jago bicara firman tapi malas baca Alkitab. Jangan sampai kita menjadi orang yang jago bicara tentang firman Tuhan, jago kasih naik status tentang firman Tuhan, ya, tapi kita sendiri pemalas baca Alkitab. Ya, banyak pendeta jago bicara firman Tuhan, tapi pemalas baca Alkitab. Makanya wajib untuk setiap para pelayan Tuhan, nanti saya akan ingatkan mulai tahun ini, ya, jangan sampai tahun-tahun berlalu kita pemalas baca Alkitab sampai Tuhan datang tetap pemalas baca Alkitab. Tapi untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan kita, kesenangan dunia ini, kita bisa berjam-jam. Ini contoh orang yang hanyut dalam kesenangan duniawi. Dan ini merupakan salah satu penyebab yang Tuhan kasih tahu kepada kita pagi hari ini. Penyebab orang tidak berjaga-jaga. Penyebab yang kedua, dikatakan bahwa jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tadi saya baca di terjemahan masa kininya itu, jagalah dirimu jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta dan minum minuman keras atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Berhati-hatilah jangan sampai kamu hanyut dalam kesenangan dunia lalu hidup sembarangan, misalnya dengan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Juga jangan sampai kamu sibuk mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini. Kedua hal itu membuat kamu lupa berjaga-jaga menantikan kedatanganku. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau kasih tahu, penyebab orang tidak berjaga-jaga ketika Tuhan datang kembali didapati tidak dalam posisi berjaga-jaga adalah mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini. Ya, hal yang membuat kita tidak berjaga-jaga untuk tetap melayani Tuhan, hal yang membuat kita tidak berjaga-jaga untuk tetap melayani jiwa-jiwa, hal yang membuat kita tidak berjaga-jaga untuk tetap berjaga-jaga atas kehidupan jiwa-jiwa, ya, adalah urusan-urusan pribadi kita, ya, adalah kepentingan-kepentingan dunia ini. 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Satu Timotius 2 ayatnya yang keempat. Coba tolong dibacakan bagi kita semua. 1 Timotius 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Nus. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dengan demikianlah dia baru bisa berkenan kepada komandannya. Ya. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa di dunia ini kita cuma pendatang sementara saja, kita tidak menetap. Karena itu kita pahami bahwa di dunia ini kita sedang dalam tugas, kita sedang menunaikan tugas, di mana seorang prajurit yang sedang bertugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, dengan demikianlah baru dia bisa menyenangkan hati komandannya, menyenangkan hati panglimanya. Ingat bahwa di sisi kegelapan iblis tiap menit tuai jiwa. Di sisi kegelapan iblis tiap menit itu menipu jiwa-jiwa dengan kebohongan, dan dia tidak istirahat. Karena kenapa? Dia tahu waktunya singkat. Dia kerja lembur untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Tapi celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis dalam menghadapi kedatangan Tuhan, dia menerapkan sistem urgensi. Ya, kebutuhan yang mendesak, waktu mendesak, saya harus kerja mati-matian, tuai jiwa-jiwa tiap menit. Tiap menit iblis tuai jiwa-jiwa. Jiwa dibawa dalam kebinasaan lewat kebohongan yang iblis sebarkan tiap menitnya, tiap waktunya. Di sisi lain, di sisi terang, anak-anak Tuhan sedang sibuk mengkhawatirkan urusan-urusan pribadi. Ya. Nah, iblis tahu bahwa waktunya singkat, dia turun dalam geramnya yang dahsyat untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Tiap menit itu orang mati tanpa mengenal Tuhan. Tiap menit itu orang hidup dalam kejahatan tanpa mengenal Tuhan. Tuai jiwa, terus tuai jiwa, tuai jiwa. Gereja sibuk pikir, ya kan kita urusan juga banyak. Ya, kita bekerja juga banyak. Tambah dekat dengan kedatangan Tuhan, tanpa kita dimanipulasi dengan semua kepentingan-kepentingan dunia, urusan-urusan pribadi kita, sehingga kita lupa bahwa ada hal yang urgent, yang mendesak. Sebab di sisi kegelapan, iblis tidak pernah istirahat. Ya, maka menghadapi kekuatan yang seperti ini, kalau gereja tidak berjaga-jaga, Alkitab bilang begini, sikap yang benar mengingat urgensi kedatangan Tuhan. Lukas 12 ayat 43. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Jadi yang Tuhan mau, kalau di ayatnya yang ke 37, mulai ayat 35 dikatakan begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang berikat artinya tetap dalam posisi sedang bekerja, ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Tadi firman Tuhan yang sudah dibaca pun dalam ayat 43, berbahagia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, masalahnya kalau kita sedang hanyut dalam kesenangan dunia, waktu Tuhan datang kamu sedang nonton drama, wah. Bagi orang yang tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Tapi bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Tuhan seperti kedatangan mempelai.
yang menjadi sebuah sukacita yang besar. Ya, kedatangan mempelai bukan ketakutan. Ya, menghadapi kedatangan Tuhan bukan ketakutan, bukan kepanikan. Kapan nih? Kapan nih? 2030 semua perang dunia ketiga nih bagaimana? Kayaknya Tuhan semua datang kapan? Bukan. Tidak penting kapan. Ya, kita tidak perlu tahu soal itu. Karena hal-hal yang tersembunyi itu bagian Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi bagian yang dinyatakan itu bagian kita. Layani Tuhan, bawa jiwa-jiwa jadi jembatan untuk orang kenal Tuhan. Itu bagian kita. Ya, berbahagia hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya waktu Tuhan datang. Waktu Tuhan datang, kita didapati sedang melayani Tuhan, itu sukacita besar buat kita. Ya, tapi kalau waktu Tuhan datang kita didapati ada main game sedap nih. Pas tiba-tiba Tuhan datang, selesai. Ya. Makanya jangan menjadi orang yang hanyut dalam kesenangan dunia. Ya. Berbahagia hamba yang dapati Tuhan yang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Ada seorang pengembara melewati sebuah taman yang sangat indah di kaki gunung. Bunga-bunganya mekar sempurna, rumputnya terpangkas rapi, dan air mancur di tengahnya mengalir jernih. Pengembara itu bertemu dengan tukang kebun tua yang sedang sibuk mencabuti rumput liar. Lalu pengembara itu berkata kepada pengurus kebun ini, "Wah, taman ini luar biasa. Apakah pemilik taman ini tinggal di sini?" Tukang kebun itu menjawab, Tuan, Pak, Tuan saya, majikan saya sudah lama bepergian ke negeri yang jauh. Lalu orang itu bertanya, kapan dia akan kembali? Tanya pengembara itu. Lalu pengurus kebun itu berkata, saya tidak tahu pasti kapan. Ya. Lalu kakek ini dengan tenang, pengembara ini dengan tenang berkata, lalu mengapa Anda bekerja begitu giat seolah-olah dia akan datang besok pagi? Jadi setiap pokoknya cabut terus, dia memperhatikan ada yang naik rumput liar, dia cabut, memperhatikan, dia terus bekerja, ya, tanpa mengenal lelah. Lalu kemudian pengembara ini lewat, wah, kebun ini begitu rapi, begitu indah, aduh luar biasa. Ya, kapan tuannya majikanmu kembali? Saya tidak tahu kapan. Loh, kamu tidak tahu kapan dia kembali, kok kamu bekerja begitu giat seolah-olah dia akan datang besok pagi? Lalu tukang kebun itu tersenyum dan menjawab, bukan besok pagi, Pak. Ya, saya bekerja seolah-olah dia akan datang 10 menit lagi. Jadi setiap waktu, setiap hari dia bekerja seolah-olah 10 menit lagi tuannya akan segera kembali. Ya, kalau kita memiliki pikiran seperti tukang kebun anggur yang selalu sadar ada yang mendesak, ada kebutuhan yang mendesak, yaitu kedatangan majikan kita, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan besok, segera, kata Alkitab, bisa 10 menit lagi, bisa beberapa menit ke depan. Maka tidak ada waktu bagi kita untuk santai. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan, tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian, puji namanya dan rebut kemenangan. Ya, jadi tidak ada waktu kalau kita berpikir seperti dengan tukang kebun ini bahwa 10 menit lagi Tuhan saya akan segera kembali. Tidak ada waktu bagi dia untuk bersantai. Dia tetap siapkan kebun anggur itu harus tetap rapi. Ada yang naik sedikit saja, dia pangkas kasih rapi. Semuanya harus rapi sehingga ketika tuannya kembali, majikannya kembali, dia didapati siap. Kebunnya rapi. Ya, dia tidak takut dengan kedatangan majikannya. Kenapa? Karena dia tetap siap sedia. Ya, tidak ada waktu untuk main-main. Bagi orang yang tidak berjaga-jaga, sekali lagi, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Dan bagi orang yang berjaga-jaga, kedatangan Tuhan merupakan sukacita besar. Ya, karena itu merupakan kedatangan sang mempelai. Yang kedua, sikap yang benar yang Tuhan kasih tahu, mengingat urgensi kedatangan Tuhan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan,
Dikatakan bahwa ya tadi kita baca Lukas 12 tadi ayatnya yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, ini bicara pelita menyala, bicara tentang doa, kehidupan doa. Pelitamu tetap menyala. Dan minyak itu tidak bisa dibagi-bagi. Minyak itu hanya untuk satu orang, ya, untuk satu orang. Ini bicara soal iman, tidak bisa dibagi-bagi. Oh, jadi kalau beta pun bapak sungguh-sungguh, biar mama istri saya sungguh-sungguh, yang penting suami sungguh-sungguh, nanti suami pun iman menyerang. Tidak ada. Tidak bisa nebeng. Iman tidak bisa nebeng. Ya, karena itu waktu gadis-gadis bodoh minta, bagikan minyakmu kepada kami. Mereka bilang, sorry, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk engkau. Ya. Jadi kalau suami yang sungguh-sungguh, ya suami yang selamat. Kalau hanya istri yang sungguh, ya istri yang selamat. Kalau hanya orang tua, anak-anak tinggal, orang tua yang terangkat. Kalau hanya gembala yang sungguh-sungguh setia, gembala yang terangkat kan. Sebab kita katakan kelak akan terjadi pada kedatangan Tuhan kedua kali, terjadi pemisahan. Ya, suami, orang yang tidur dalam satu tempat tidur, satu akan diangkat, satu ditinggal. Kalau istrinya sungguh-sungguh, istri angkat, suami ketinggalan. Ya, dalam serumah, anak mantu diangkat, mertua ketinggalan. Atau dalam gereja, gembala diangkat, jemaat ketinggalan. Nah, ini urgent Bapak Ibu, ini kebutuhan yang mendesak yang harus kita perhatikan dengan baik dan harus segera dilakukan. Berdoa, menghadapi kedatangan Tuhan bukan dengan panik. Jangan panik. Orang yang panik dalam menghadapi kedatangan Tuhan adalah orang yang hidup dalam dosa sehingga, aduh, kalau Tuhan dan tiba-tiba neraka nih. Ya, maka jangan hadapi kedatangan Tuhan dengan panik dan sambil menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Lalu kira-kira kau masuk penyiksaan ke sih? Ya, siapa ada yang bilang kau masuk penyiksaan? Ada yang bilang kau dirangkat dulu baru penyiksaan. Kira-kira yang mana? Kan ada pray, ya, ada yang setelah, ada yang sebelum, ada yang mid, tengah-tengah. Kira-kira yang mana? Para teolog pun, ya, masih ada dalam argumen, perdebatan argumen tentang hal ini. Tapi saya pikir itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah mau pra atau mau mid atau mau pasca milenial itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan. Ya, KPI sendiri menganut pra. Ya, jadi sebelum hal itu terjadi, gereja Tuhan telah diangkat. Tetapi bukan soal nanti kau masuk ke seka dan sebagainya. Tidak soal itu yang penting, bukan. Tidak usah cari-cari tahu. Yang penting adalah persiapan diri kita, kesiapan untuk tetap melayani Tuhan. Pinggangmu harus tetap berikat, tetap kedapatan melayani, bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, pelitamu harus tetap menyala. Ya. Makanya dalam Lukas 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Lukas 22 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. 32 nih yang sudah perhatikan. Tetapi aku di situ berbesar. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang, aku telah berdoa untuk engkau supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, sudah sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, iblis itu tiap hari menuntut untuk menuntut kepada Tuhan. Oh, dia itu setia, tapi Tuhan coba goncangan sedikit dalam dia punya kehidupan, dia tetap setia ke sini. Kasih goncangan dalam kehidupan, ditampi. Kalau kata tampi beras, ya, itu digoncang dulu, ya, di ayat-ayat sedemikian rupa sehingga yang dia punya ampas jatuh, yang tertinggal adalah berasnya. Nah, waktu iblis Tuhan penampian itu pun datang kepada kita seperti itu, goncangannya hebat, diguncang begitu hebat, kalau tidak kuat jatuh, itu ampas. Ya,
akan tetap bertahan. Ya, tetapi ini Tuhan terus berdoa untuk kita supaya iman kita jangan gugur. Jadi kalau kita masih tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan sampai hari ini, bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi karena ada pribadi di surga yang tetap menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia berdoa supaya iman kita jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah sadar, sudah insaf, lalu bukan kemudian engkau menjadi kebanggaan kita tetap luar biasa, kita bangkit kembali, tidak. Tapi tugasmu adalah kuatkan saudara-saudaramu yang masih lemah. Ya, saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, Alkitab katakan, ya, Tuhan hendak mencari orang yang hendak mendirikan tembok. Tembok bicara apa? Doa. Ya, ketika Tuhan mengizinkan murka Tuhan tercurah atas Israel, atas orang-orang Yahudi pada waktu itu, lalu Tuhan berkata, keadaan pada waktu itu tidak baik-baik saja. Pemimpinnya serakah, ya, apalagi para pemerintahnya durhaka dan sebagainya. Soalnya sekarang kan aneh-aneh, bahkan pencurian pun dianggap wajar. Ya, kalau kita lihat hal yang lagi viral di medsos, ya, dianggap itu kan cuma 1-2 juta saja yang dicuri. Kenapa harus seperti itu tindakannya? Jadi dianggap yang dicuri cuma tidak seberapa, 1-2 juta. Ya, kalau saya pikir sih tidak perlu sampai 1 juta. Kalau mencuri tetap mencuri. Ya, dulu kan ada orang yang curi itu bukan uang, tapi sampai kita pun pakaian-pakaian jumur di tali pun dicuri semua. Ya, dicuri. Dan saya ingat saya muka laki-laki itu angkat parah Iko, dia masuk dalam got Iko. Ya, waktu kita lihat ada yang ambil pakaian di tali, hei, pencuri! Dia langsung ke parang, sudah lihat juga masuk Iko dalam got. Ya, coba. Jadi dosa dianggap wajar hari-hari ini. Saya tahu akan jumlah berapa yang hilang baru bisa dianggap pencurian, bisa dianggap kejahatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, dalam kitab Yehezkel, ketika Tuhan melihat keadaan dunia, keadaan bangsa Israel yang pada waktu itu pemimpin-pemimpinnya hidup dalam keserakahan, mereka menindas orang lemah, mereka melakukan hal ini, penipuan dan sebagainya. Lalu Tuhan bilang, aku lalu di tempat itu dan aku mencari, kalau ada satu orang saja yang berdiri untuk mempertahankan, mendirikan tembok, mempertahankan kota ini, negeri ini di hadapan Tuhan, tapi aku tidak menemuinya, maka aku musnahkan negeri itu, kata Tuhan. Ya, karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini yang sedang Tuhan cari, orang yang hendak mendirikan tembok. Ini bicara tentang doa, menara doa yang didirikan supaya atas tembok itu engkau mempertahankan negeri, mempertahankan keluarga, mempertahankan gereja di hadapan Tuhan. Karena yang bisa membuat engkau tetap kuat, keluarga tetap kuat, pelayanan tetap kuat adalah doa yang dibangun di hadirat Allah. Selama engkau tidak bangun doa, engkau tidak bisa mempertahankan semua itu. Orang yang tidak punya kerinduan untuk berdoa, orang yang tidak punya kerinduan beribadah, orang yang tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan adalah orang yang tidak haus akan Allah. Dan orang yang tidak haus akan Allah itu orang-orang yang tidak membutuhkan Allah. Orang-orang yang tidak membutuhkan Allah tidak mungkin menghormati Dia, dan orang yang tidak menghormati Dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, maka kenapa kita butuh Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memurnikan hati kita. Waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, hati kita ini dimurnikan. Saudara, percaya atau tidak, kenyataannya adalah hati kita ini sangat licik, hati kita ini busuk. Makanya kita katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati kita ini tetap bisa tertawa di muka, tapi hati sebenarnya tidak. Hati sebenarnya saya suka.
Ya, ada Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu terlalu licik, hati itu terlalu busuk. Ya, makanya Amsal katakan jaga itu hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kau bisa tertawa dengan orang di muka, tapi hati ini tidak suka, hati busuk, hati licik. Makanya kita butuh Tuhan yang bisa membuat kita mengampuni orang, adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa tetap setia melayani sekalipun mungkin ya kita mengalami masalah, tekanan. Kita tidak bisa tetap setia melayani kalau tidak ada kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita kalau tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya Filipi katakan, Filipi 2, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Coba kita lihat dulu sebentar. Filipi 2 ayatnya yang ke 12, ayatnya yang ke-13. Saya baca mulai ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi kalau kita mau untuk mengampuni, kita mau untuk beribadah, kita mau untuk berdoa, kita mau untuk baca Alkitab, Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau untuk tetap setia melayani, sekalipun mungkin tidak dianggap. Kita tetap setia melayani, sekalipun mungkin datang tepat waktu, yang lain terlambat terus, tetap setia melayani. Ya, kemauan itu Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita sadar ini, tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita, karena kita sadar kalau kita bisa melakukannya, kemauan itu Tuhan yang kerjakan. Ya, kemarin saya katakan, revival itu bukan bicara sakit sembuh. Kebangkitan, kegerakan, itu bukan bicara miskin jadi kaya, usaha yang kecil jadi besar. Tapi kegerakan roh Allah bicara waktu Allah hadir dalam hidup kita. Revival terjadi waktu kita berhasil menaklukkan diri kita dengan dua hal, kerendahan hati dan taat sampai mati. Sebab Yesus berkata dalam Injil Matius dan Injil Lukas, jalan ke surga itu sempit, pintunya sesat, karena itu berjuanglah untuk masuk. Karena banyak orang akan berusaha tetapi tidak masuk. Ya, dan jalan sempit itu adalah perjalanan setiap hari, setiap jam untuk berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jalan sempit itu adalah waktu kita mau menderita untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak enak untuk daging kita. Ya, tapi itulah jalan yang sempit. Dan percayalah, orang yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga itu sedikit. Tapi orang yang nanti akan binasa dalam api yang kekal itu sangat banyak. Jadi cintailah untuk masuk dalam jumlah yang sisa. Banyak yang setia lain. Banyak orang yang setia lain. Ya, sesing kayak dulu, kayak ketemu banyak orang, tapi sekarang sudah tinggal berapa, bisa dihitung dengan jari. Kalau datang berdoa, datang ibadah tuh bisa dihitung dengan jari. Bersukacitalah kalau kita masuk dalam jumlah yang sisa, karena yang sisa-sisa itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah yang banyak. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan yang ramai-ramai, karena yang ramai-ramai itu sudah menuju kepada kebinasaan. Ya, ada yang pendeta, kalau khotbah begini, nanti jemaat pasti tinggal gereja. Ya, nanti jemaat tuh yang suka khotbah terlalu keras, nanti jemaat yang suka.
Khotbah tuh mesti tentang berkat, mesti tentang bagaimana ya mengalami usaha berkembang. Kemarin saya katakan, gereja hari-hari ini seperti multi level marketing, ya. Tidak mudah untuk gereja setia. Kalau setia saat gereja popularitas naik, itu mudah. Medsos kita banyak pengikutnya, banyak follower, itu mudah. Tapi gereja sekarang banyak cari keuntungan, buka cabang di mana-mana supaya keuntungan, uang persembahan tambah banyak. Pertanyaannya, kalau gereja merugi, apakah kamu akan tetap bertahan? Karena hari-hari ini gereja jadi multi level marketing, jadi sirkus, jadi tontonan. Apa yang bisa saya dapat? 1-2 tahun tidak dapat keuntungan, tutup. Ya, tutup. Pindah di tempat yang rame. Sama dengan usaha. Buka usaha di sini, yang rame sunyi. 1-2 tahun tetap sunyi, tutup. Pindah ke tempat yang rame, cari cuan, cari keuntungan. Gereja tidak boleh demikian. Gereja harus tetap rendah hati dan taat sampai mati. Kalau Tuhan yang suruh sekalipun tidak untung, kita harus tetap jadi jembatan untuk orang mengenal Tuhan. Ada amin? Kalau Tuhan yang suruh sekalipun tidak untung, kita harus tetap jadi jembatan untuk orang kenal kebenaran. Itu gereja. Jangan cari untung. Ya, berapa banyak gereja yang hari-hari ini buka di sini 1-2 tahun kayaknya saya tidak untung apa-apa, saya tak rame. Sama dengan usaha, ya, sama dengan usaha. Buka 1-2 tahun, kayaknya usahanya kan sih rame sunyi, tutup. Buka tempat yang rame, ya, cari keuntungan. Tapi kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan yang suruh, banyak orang yang memakai nama Tuhan sebagai alasan Tuhan yang suruh kita buka di sini. Tuhan yang suruh kita buka pelayan di sini. Begitu tidak ada keuntungan apa-apa, tutup, pindah di tempat yang ramai. Ya, sekarang Som lagi sedang diincar karena impact yang akan segera dibuka dan sebagainya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh kita, mau rugi kah, mau tidak dapat untung, tetap bertahan. Karena gereja punya fungsi menjadi jembatan untuk orang mengenal Tuhan, menjadi jembatan untuk orang mengenal kebenaran. Karena itu mari setiap kita saat ini, ya, dalam menghadapi kedatangan Tuhan, jangan panik, tetap tenang, ya, tetapi persiapkan diri kita dengan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Ingat 2 hal yang menghalangi kita, yang membuat orang Kristen, yang membuat kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama adalah hanyut dalam kesenangan dunia. Yang kedua, sibuk dengan kepentingan urusan-urusan kehidupan, urusan-urusan pribadi. Ya, ingat bahwa di pihak kegelapan iblis bekerja dengan gencar-gencarnya. Sangat disayangkan kalau kita anak-anak Tuhan terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadi, terlalu sibuk dengan kepentingan dunia ini, dan sehingga kita tidak punya waktu, sehingga kita tidak lagi mementingkan untuk bagaimana kita membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Mari kita tetap memandang kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang urgent, ya. Tidak usah panik dan menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Tidak usah menebak-nebak, menerka-nerka kapan Tuhan datang. Karena Alkitab sudah jelas berkata tentang hari itu. Anak pun tidak tahu. Malaikat-malaikat tidak ada yang tahu tentang hari kedatangan Tuhan. Hanya Bapa di surga saja yang tahu. Hendaklah kita semua tetap siap sedia, pinggang tetap berikat. Waktu Tuhan datang, dia dapati kita tetap sedang bekerja untuk Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja, karena kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.